Perdamaian, perdamaian. Aduh, ayo dong Bunda Maya dan Pade Ahmad Dhani. Bisa kali akur-akur dan adem ayem aja. Kemarin udah bikin netizen plus 62 happy banget dengan melihat hubungan keduanya yang begitu hangat di nikahan putra sulung Al Ghazali dan Alisa Dagise. Sekarang mendadak renggang lagi hubungannya karena luka lama yang bersemi kembali. Kalau kayak gini kira-kira siapa sih yang belum move on? Bunda Maya, Ahmad Dhani, atau para netizen nih? Langsung aja deh kita bahas di Spill the Tea. Gue sebel banget, gue tertipu melulu Kenapa lagi? Ketipu udah gue. Lu bikin clickbait ya? Apa? Sengaja bikin clickbait. Enggak, gue tertipu tuh sama perempuan yang orange tuh. Kenapa? Oh tertipu, aku salah apa? Nyanyi pakai daster, pada duitnya banyak. Ih, Sosok bikin donat, Tau bikin Ya udah, donat. kata Amin aja didoain jadi orang kaya, Amin. Donatnya beneran apa lu itu tepung-tepungan? Beneran lah, masa tepung-tepungan, Iya. Ada pinggan mambo. Selamat datang di Spill the Tea. Kita angkat gelas dulu dong. Selamat datang di Spill the Tea. Kamu tuh hati-hati Ren, zaman sekarang ngomong tertipu gitu. Orang masyarakat tuh lagi resah tertipu, kenapa? Gue tuh tertipu sama apa namanya D sama M. Wah. Mas D sama Bunda M. Masih aja nih berputar di situ. Masih, gue kira Karena pas ada part 1, part 2. karena ternyata karena gue pikir setelah kawinannya Al Ghazali sama tercantik Dagize itu, gue pikir semuanya udah adem. Tapi ternyata beritanya masih bermunculan sampai dengan sekarang dan gak adem ayem. Kita bisa tanya sama dia yang udah pernah. bisa tanya sama dia yang udah tapi berapa iya, tahun Pinkan. tuh sama-sama mereka. Keluarganya. I know, tapi Emangnya maksudnya aku keluarganya. ya tapi kan lu kan berapa Tapi tahun kan pernah bersama-sama. dulu Pinkan berapa tahun sama-sama? Baru sama mau Bunda? ngambil kentang pura-pura. Oh gue tiba-tiba temanya sesak napas ya. Lu berapa tahun ya sama Aduh dulu lama Ratu? banget, aku tuh sama mereka itu udah kayak, aduh di rumah sendiri udah istilahnya udah situ, udah tidur di situ, udah situ, pokoknya udah semuanya di situ. Jadi udah tahu kayak tiap hari tuh udah kayak Udah tahu luar dalam dapurnya lah iya, gitu. udah bener-bener dekat. Bau-baunya deket udah banget. kecium banget, udah tahu. Bahkan gitu. lebih deket daripada yang Nah, dibayangin. lu kaget gak setelah sekarang mereka pisah, Aduh, punya panas. rumah tangga masing-masing, Temoknya. and then sekarang beritanya seperti ini. Aku no komen lah, Menyangka takut. gak sih? Enggak nyangka sih. Kata gue Gak mah usah emang. Pinkan yang Makanya tahu. kan udah adem kan kemarin. Gue setuju, gak usah Pinkan. Kita aja penggemar normalnya, penggemar yang cuma nonton dari sosial media dan televisi aja, kaget dan bingung loh. Iya. Maksudku, yang dipermasalahkan kan itu masalah yang udah hampir puluhan tahun ya. Iya. Dan kita pikir kan dua-duanya udah move on, udah punya rumah tangga, manis-manis, kemarin ngawinin anak, semua kelihatan adem ayem. Tiba-tiba di-spill video yang ngungkit, kolas, kumpulan cerita masa Iya, lalu. karena memang menurut gue juga ya sebenarnya apa yang harus diungkit dan pada akhirnya jadi rame ya karena gini, Mas Dhani udah ngedapetin Mbak Mulan. Mbak Mulannya punya sosok yang keibuan dan baik banget gitu, dan sebaliknya juga Bunda Maya ngedapetin suami Yang nice banget. yang Masih nice ruang banget, yang- keong-reong Kata abis. gue mah mereka. Kenapa kok tiba-tiba lo kepedesan? Emang udah banget. Ini talk show-nya, panas. Ya. Ratingnya tinggi ya. Ya lu komen dong, gimana sebagai orang yang pernah serumah sama mereka. Nggak, maksudnya sosok Bunda Maya buat Pinkan, karena Pinkan kan udah pernah lama tuh sama Bunda Maya dulu kan. Iya. Sosok Bunda Maya tuh di dalam rumah tangganya tuh seperti apa sih sebenarnya? Dulu ya. Bunda baik. Pak Dek, Bunda suka baik kok, kerja terus kan bikin Ratu, suka di studio rekaman. Pak De baik juga. Pak De mau penyayang banget. Bunda juga penyayang banget. Tapi Cuma dengan- Pak De tuh bener-bener kayak aku, kemana-mana tuh ngintil anak-anak, Pak Imol gitu. Jadi semuanya pada bleng gitu. Kalau Pak De lebih kayak rock and roll gitu. Kalau Bunda lebih kayak pendiam, enggak pendiam sih, cuma kayak rock and roll juga tapi beda rock and rollnya. Kalau Mas Oke. Dhani lebih kayak kocak kayak gitu. Oke.
bicara mengenai rock and rollannya gitu ya. Kan sekarang ini Ahmad Dhani kan agak keliling tuh ke podcast-podcast, ceritain lagi mengenai luka perselingkuhannya gitu. Emang iya keliling? Iya, ke beberapa podcast lah Enggak, gitu maksudnya ya. kayak Dhani tuh gak pernah melakukan itu loh dulu. Sekarang Kenapa iya. sekarang gitu sih, lupa deh. Nah, tuh. kan Enggak, artis. kata gue mah gini, kata gue sih, nih after kemarin kan waktu Al menikah itu kan menjadi pemberitaan yang sangat seluruh Indonesia kayaknya membicarakan. And then ini tuh terpengaruh sama netizen kata gue mah. Terus karena anaknya si Safea ini dibully, akhirnya seorang ayah kan membela anak ya, gitu ya. Seorang ayah, ya itulah pembelaan ayahnya seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau untuk urusan sosial media menurut gue sih Dan, gak usah lu ladenin. Udah jangan terpengaruh sama sosial media karena hanya akan memecah belah gitu loh. Ini sebelum kita obrolin lebih lanjut, kita mau spill dulu buat pemirsa di rumah kayak apa potongan yang sudah kita siapkan ya. Coba sih, Daripada aku ketemu kamu dan energiku kotor. Daripada aku ketemu kamu dan energiku kotor. Daripada aku ketemu kamu dan energiku kotor. Kalau Mulan secara profesional dia orangnya profesional. Personalnya enggak ya. Kalian semua udah tahu lah ya. Personalnya enggak ya. Kalian semua udah tahu lah ya. Personalnya enggak ya. Kalian semua udah tahu lah ya. Ini sebenarnya kenapa kok harus digembar-gemborkan bahwa itu isu perselingkuhan dan gak cuma sekali di podcast ngomongin soal itu gitu loh. Ya maksud saya ngapain diungkit-ungkit lagi gitu maksudnya. Ada dibikin part 1 sama part 2 loh. Iya, yang ngomongin Itu kompilasi ya. Iya. makanya kata gue mah udah nggak usah, itu kan udah lama. Orang juga mungkin udah lupa. Akhirnya orang anak-anak Gen Z nih yang nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Tapi gini loh, menurut Mas sulit Dhani, juga loh. gue sempat dengerin sedikit di podcastnya. Menurut Mas Dhani adalah dia nggak bisa ngediemin ini karena udah kena mental ke anak. Anaknya iya, makanya Gitu, gue dan- bilang dia ngebelain anaknya. Dia Tunggu, ngebelain yang mana nih? Yang mana? Yang ngebelain anak kena mental ke anak tuh yang mana? Komentar terhadap satu oknum yang dia laporkan kan? Iya. Itu oke. Tapi yang jadi polemik dan juga diskusi Kenapa di dia luar harus, sana harus membicarakan yang sudah Maya, berlalu? iya. Kenapa dia masih ngungkit problemnya sama Maya itu loh. Gak cuma part 1 tapi juga part 2. Tuh, komentar netizen nih ya, coba kita baca. Ade sekarang anggota dewan, beliau harus menjaga citranya dengan baik. Citranya harus baik. Seharusnya Bunda Maya menjaga hal ini sebagai bentuk respect. Karena Ade juga gak pernah sekalipun senggol Bunda Maya. Dan pada akhirnya Bunda Maya mungkin selalu membahas masa lalu Masa gitu. lalunya. Masa lalunya terungkit. Walaupun gitu. mungkin waktu itu Maya juga ya itu tadi dalam satu podcast ada pertanyaan dan dia harus menjawab. Mungkin itu Iya. kali juga ya. Iya. Tapi udahlah, kata gue mah udahlah, kalaupun ada podcast yang mempertanyakan itu lagi nggak usah dijawab lah. Udah pada move on kan? Iya, Kalau betul. bisa gitu kan soalnya kan kalau ini jawab gitu kan. Ya tapi kan nggak kelar-kelar dong, dia Pin. mesti ketemu, mesti udahan yuk. That's why kan kemarin mereka udah ketemu di sini Al, di sini Mai, di sini Pak De. Gue pikir kan udah baik-baik. Dan kita berpikir Bukan nikahan. Ya itu kan menurut Mama. sekali ya. Siapa tahu aja kan mereka kan melakukan itu karena part sebagai orang tua aja gitu. Tapi That's ada so komentar good. tuh, komentar dari si Pak dan Bu Neti. Nah, Katanya gini, si Maya nggak bisa move on. Waduh, karena apa yang dilakukan Maya tuh yang tadi videonya kita spill, yang Maya, balik lagi, yang kita spill Maya ke podcast ke podcast mana-mana ngomongin masa lalunya, dianggap dia belum bisa move on. Dia punya Ember. dia punya rasa sakit hatinya, mungkin dia pernah ada di titik terendah, merasa tertekan. Ya bisa jadi gitu ya. Sesukses apapun Bunda Maya sampai dengan sekarang ini, perjalanan rasa yang mungkin dia pernah ada di titik terendah itu belum hilang dan nggak pernah mungkin bisa hilang sama dia. Sehingga ya kita kan nggak pernah tahu, namanya manusia ya. Iya. Berdamainya diri dia sendiri atau dengan senangnya dia sama diri sendiri, kita nggak pernah tahu isi di dalam hati dia sesungguhnya kayak apa. Dan bisa jadi sesungguhnya dia pun nggak tahu kalau dia nggak bisa move on. Dan aku dengar ya katanya anak-anak juga udah komplain loh ke Ahmad Dhani gitu. ke ayahnya. Kenapa sih gitu mesti diungkit-ungkit lagi problem dulu. Dan kalau nggak salah komentar ayahnya juga
kenapa kalau mama kamu yang ngomongin aku kalian gak komplain? Kenapa kalau aku yang ngomongin mama kamu kalian komplain? Gimana tuh? Aduh. Tapi sebenarnya yang akan bisa menyambung silaturahmi baik itu pasti anak-anaknya. Kita berharap ya mudah-mudahan nih anak-anaknya mereka nih kayak Atta. Ya kan menjadi penyambung antara keluarganya Mimi sama Raul sama Anang sama Asanti gitu. Ya mudah-mudahan Kita berharap itu apa harus karena mereka belum ada cucu ya. Harus menunggu cucu dulu kali ya. Adalah Al, bikinlah Al. Iya. Tapi kita ke seginya Pinkan yang pernah dekat. Menurut kamu Pinkan dengan kejadian apa yang terjadi makin rame setelah kawinannya Al Ghazali sama Alisa De Gize ini, menurut kamu gimana? Kamu melihat ini seperti apa? Kamu diundang gak sih? Kamu diundang gak sih? Kawinan Alisa? Mungkin aku lagi sibuk donat juga Kak. Diundang apa enggak? Jangan mungkin jawabannya. Ih parah banget gak diundang loh. Lagi donat. Gak mau datang. Aku bukan enggak. Diundang gak datang? Enggak. Ih parah banget. Bukan di rumah. Enggak lah. Tapi kan aku lagi donat, lagi ribet. Oh, lagi sibuk. Aku donat no. Aku kalau diundang aku jalan, aku kan butuh uang susu hari ini, siapa yang bayarin? Oh, gitu. Kecuali pengen banget aku ke sana, ya aku bela-belain gitu. Tapi kalau nggak terlalu gimana, kayak Jadi lu nggak pengen banget? ya aku mah. Tapi atau ya mungkin Nggak gitu juga weh. tapi jangan-jangan Pinkan gak hadir karena waktu itu kan pernah Pinkan juga memberikan pernyataan kalau Bunda Maya sempat jahat sama kamu gitu. Aduh no komen deh Bu. Coba kita spill dulu, nih ada gituan. videonya yang Pinkan berantem Ya, waktu itu sama ada. Bunda Maya. Kenapa sih lu suka ngomong? Lu bilang gue jahat? Iya, enggak, iya bener. Iya kan? Peace bro. Kenapa lu bilang gue jahat? Minal aidin wal faizin. Kenapa lu bilang gue jahat? Ini asik loh ya, kita nggak usah ngomongin di depan belakang, kita ngomong langsung aja di depan jeblakin. Kenapa lu bilang gue jahat? Enggak, kan gue bilang gini, beda kalau kata gue. Terus gue nanya galak tuh, kenapa lu bilang gue jahat gitu? Jahat kayak pemikirannya Bunda itu pada saat itu kayak menurut aku kurang baik di sisi aku. Tapi kan contohnya waktu itu kan Oke. Kan dia ngomongin ya. Udah, pokoknya visinya beda gitu aja lah. Tapi kalau kata Bunda Pinkan yang jahat. Nah itu kan gue ngomongnya gue nggak pernah bilang lo jahat. Dia bukan jahat sih kayak nggak oke lah gitu loh. Nih ya, ceritanya. Jadi kita gitu. kita ngomongin kenapa nih gue agak gedek juga waktu itu sama Pinkan nih. Ini gue kasih tau anak-anaknya di depan anak-anaknya nih. Jadi Pinkan itu ya, kalau ngomong berkomitmen suka komitmen A jadi Z. Jadi sebenarnya perkara Maya jahat, Pinkan jahat itu adalah miskomunikasi aja menurut Pinkan. Udahlah, yang lalu nggak usah dibahas. Sekarang udah nggak ada apa-apa. Ya. Nggak ada apa-apa. Nah, Lagian juga nggak perlu amat. Oke. Tapi kalau gitu aku mau tanya ini. Kan Semua baik pada dasarnya, semua orang baik. gue setuju, semua orang pada dasarnya baik. Cuma kadang miskom. Semua orang pada dasarnya jahat. Itu selalu ada. Ada kemungkinan itu kan, tergantung point of view-nya aja. Yang jahat-jahat, yang baik-baik. Yang gue pengen tahu, kan yang kita tadi membahas gitu ya. Ahmad Dhani, Maya, itu kan masalah lalu. Terus kan Mama Iis bilang, kenapa sih mesti diungkit-ungkit? Aku pengen tahu. Kalau kamu sendiri di dalam hidup, Pink, ada nggak sih peristiwa masa lalu yang lu pengen, aduh kalau bisa orang berhenti dong ngungkit-ngungkit mengenai hal itu dari hidup gue, ada nggak? Kalau sekarang Sempat jadi pribadi itu. Iya, kalau sekarang enggak, tapi itu kan sebuah proses Iya, yang setuju. dulunya kita baper pasti. Iya. Baper banget. Nah itu Makanya lu kita prosesnya pernah gimana marah. tuh? Lu proses menjadi Pinkan yang sekarang yang lebih wise dalam melihat segala hal tuh gimana tuh? Gara-gara itu Bikin donat? Aku sering gara-gara tuh aku sering disakiti. Ya manusia kan baik itu siapapun di sekeliling kita, mau di luar lingkaran, itu sering menyakiti kita. Jadi orang tuh nggak mengerti cara berpikir kita, cara berpikir Kak Karen beda dengan cara berpikir Kak Dev, bagaimana cara bisnisnya, cara invest atau apapun. Jadi no matter what. Terus aku kan main TokTok. Nah di situ kan netizen tuh julid semua. Akhirnya lu udah terbiasa tuh sama komentar-komentar itu. Ya kadang kebiasa juga, aku tetap orang yang Sakit hati baper. juga. Kadang kita lagi nyanyi capek-capek, lama-lama kan jadi ngedon energi kita. Makanya itu nggak mudah sih. Ada satu kalimat, jangan pernah denger komentar orang yang tidak bekerja lebih keras dari kamu. That's so good. Kalau akhirnya ya
dibahas lagi, terkuak lagi problem ini karena orang tua yang membela anaknya, itu gue respect. Respect. Gue respect. Tapi caranya nggak usah nyebut-nyebut masa lalu yang memang sudah sekarang sebenarnya sudah dalam posisi yang menurut kita yang melihat ini sudah pada baik semuanya. Jadi sebenarnya 19 tahun yang lalu Iya. loh ini peristiwa. Nah, 19 tahun yang lalu yang belum move on siapa? Siapa? Netizen. Iya. Sebenarnya Yang netizen. belum move on tuh sebenarnya adalah pemirsa. Akhirnya Penonton. akhirnya para subjek ini terpengaruh. Betul. Iya, kita punya Gitu. pengakuan Ahmad Dhani yang juga mempertanyakan, ini udah 19 tahun woi penonton, kenapa masih dibahas juga? Kita spill ya. Kalau komen oke lah, ini nge-DM kan gitu. Kalau saya sih terus terang udah bullyproof kalau gua. Ini udah 19 tahun berlangsung. Capek Gila. juga? Ya maksud saya ngapain diungkit-ungkit lagi gitu. Maksudnya kalau udah menikah, punya suami baru dan bahagia, nggak usah ungkit-ungkit masa lalu dong, harusnya begitu loh. Oke, komentar netizen ada yang bilang gara-gara Bunda Maya lebih bersinar, akhirnya si mantan hatinya bergemuruh. Jalan satu-satunya ya berusaha untuk menghancurkan Bunda Maya lagi. Capek deh. Gitu. Udahlah ya. Duh. Ya. Tapi Gregetan. itulah ya memang orang penonton kita gitu ya. Kayak misalnya Pinkan gitu. Aku selalu Iya, dikena ratu. Iya, Selalu. Padahal itu aku loh. bukan ratu lagi. Oh iya. Ahmad Bahkan Dhani sama Maya. Iya kan, yang paling besar dalam kehidupan mereka mungkin adalah berita perceraian mereka. Itu melulu. Iya. Tapi Dani tuh sampai Dani ada statementnya Dani yang bilang Mas Irwan untuk nyuruh Maya stop ngomongin Oh ya? pernikahannya dengan Dani. Oh ya, coba kita spill dulu ya. Ini videonya dari Mas Dhani yang meminta Mas Irwan untuk stop, nggak usah ngebahas-bahas masa lalu. Irwan Musri punya istri seperti Maya itu sabar banget gitu loh. Iya dong. Tunggu, maksudnya gimana? Sabar banget. Iya dong, sabar banget. Kok jadi belok ya? Iya kan sabar banget. Udah punya suami tapi masih ngoceh-ngocehin masa lalu, nggak marah gitu kan. Kalau orang suami lain pasti marah, pasti kesel. Kamu tuh gimana sih udah punya suami baru kayak saya kok masih ngomongin yang lama-lama gitu. Harusnya kesel, tapi kan nggak kesel. Berarti kan baik dia. Saya sih berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop ngomongin masa lalu atau stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah soal banyak hal. Tapi menurut gue sih sebenarnya Pak De, mungkin Maya sama Mas Irwan nggak membahas ini tuh udah pikirnya udahlah karena ini memang bukannya ranahnya mereka lagi, ini tuh ranahnya netizen nih yang ribut nih. Iya. Antara kubu sini sama kubu sini. Netizen kata gue mah lu udah ya, gue jadi emosi sama lu semua. Bener deh. Mungkin pengalaman kita berhadapan dengan netizen gak sebanyak dengan ibu yang ini. Coba kita pengen tahu gimana sih sebetulnya Pi, bisa gak sih kita tuh mengontrol pendapat dan netizen di luar sana tuh Ping dari pengalaman kamu? Kita nggak bisa ngontrol gitu. Misalnya kayak gini, Pink kan donatnya busuk, jelek, keras gitu. Jusnya Astaga, jelek suka gitu. ada yang bilang begitu. Ada yang ngomong gitu, Say? Banyak. Bahkan reviewer vlogger yang udah menter pun, mereka nge-review gitu. reviewnya nggak bagus. Well, kalau kita bergaul dengan orang yang positif tuh bakalan ngomong kayak gini. Wah itu keren banget ya Pinkan, kamu bisa berbuat donat itu, tapi alangkah lebih baik ya kalau kamu ganti dusnya gini-gini. Tapi keren Pinkan, semangat ya. Nah itu positif, but juliter ada itu, masukan gitu ya. tapi kalau kayak netizen juliter itu mereka kayak jelek banget, busuk banget gitu. Padahal udah di-mention berkali-kali, ini belum launching, Pinkannya juga masih belajar. Jadi kita nggak bisa kontrol orang, cuma kita harus percaya diri dengan cara kita untuk bekerja. Gitu Tapi loh, menurut gue, lu tuh adalah orang yang hebat sekali ya. Tapi itu Pinkan ini itu proses. Kuat banget. Waktu itu aku cerai sama Arya aja, aku gak kuat. Kubu sana bela sana, kubunya Arya bela Arya, kubu. Tapi lu akhirnya sekarang balik lagi nih sama Arya. Balik lagi. Karena Tetap apa suami itu? istri kan? Apa udah? Tetap. Oh iya.